Di video kali ini saya akan ngobrol panjang nih sama teman-teman semua. Buat yang belum tahu proses pembuatan dekal gitu ya. Kadang-kadang kan kita lihat tuh motor keren yang ada dekalnya, terus intinya nggak sama dengan pabrikan gitu ya. Dekal itu teman-teman, dekal itu adalah stiker yang kita yang menentukan kualitasnya untuk nutupin bodi-bodi motor kita. Dekal juga bertujuan untuk melindungi bodi motor dari lecet-lecet gitu ya. Kemudian dekal juga bisa memperindah motor kita, tergantung selera dan desain kita masing-masing. Tapi kalau saya saranin serahin aja sama yang bersangkutan, maksudnya sama yang buat stikernya gitu. Jadi agar teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Karena kalau misalkan ide dari teman-teman yang kurang, maaf ngomong ya, kurang mengerti atau mungkin nggak tahu teknik dan cara pembuatan dekal itu atau mungkin desain dari sebuah dekal itu, nah jadi ada baiknya teman-teman serahkan sama yang berpengalaman. Misalkan si tempat pemesannya itu lebih paham dan lebih mengerti tentang dekal, dan teman-teman bisa serahin ke beliau. Oke, di sini kita langsung bahas aja 6 poin teman-teman, hanya 6. Buat teman-teman yang belum paham dan nggak tahu sama sekali cara membuat dekal, nah itu ada 6 poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu teman-teman, sebelum teman-teman melakukan pemesanan dekal, teman-teman ada baiknya cari dulu contoh desainnya. Oke, itu poin yang pertama ya, tentukan desain dulu. Nah, tentukan desain. Jadi teman-teman nanti cari referensi di internet seperti apa, googling gampang ya, di handphone juga udah bisa googling sekarang. Teman-teman cari dulu modelnya seperti apa, untuk pewarnaannya seperti apa, lebih dominannya warnanya bagaimana, kemudian untuk motifnya seperti apa. Nanti teman-teman cari dulu di internet. Terus tipe motornya motor apa, itu yang paling penting. Takutnya nanti udah dicari salah tipe lagi gitu kan. Nah, oke, kemudian untuk yang kedua teman-teman, itu tadi penentuan desain. Untuk yang kedua pengukuran. Nah, jadi teman-teman lakukan itu pengukuran. Mengukur bodi motor itu tidak serta-merta cuman ambil mistar kemudian diukur, enggak teman-teman. Bisa seperti itu, tapi caranya enggak seperti itu gitu loh. Itu bisa, seperti itu bisa, tapi nanti takutnya teman-teman boros di bahan cetaknya. Karena semua itu ada caranya teman-teman. Untuk pengukuran itu sendiri teman-teman, biasanya tidak menggunakan mistar sama sekali. Jadi kalau teman-teman punya alatnya lengkap gitu ya, ada alat-alat yang harus disiapkan juga. Seperti isolatif yang dari kertas itu loh. Nah, jadi itu nanti yang bisa dijadikan pola untuk pengukurannya. Misalkan isolatif itu teman-teman tempel di bodi motor. Nah, kan bisa tuh ngikutin lekuk-lekuk aerodinamis si bodi motornya. Nah, nanti kemudian baru dicoret menggunakan pena. Lalu teman-teman potong menggunakan pisau cutter. Kemudian baru dilakukan scanning. Nah, scanning itu alat scan yang bisa men-scan ukuran aslinya dari gambar tersebut. Nah, setelah itu baru masuk ke proses desain. Nah, jadi itu tadi namanya pola teman-teman ya, pola. Kalau pola bodi motor. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak ada pola, tapi bisa desain nggak ada pola, teman-teman bisa hubungin saya. Nanti kita hitung-hitungan lah berapa satu pola itu kita kasih ke teman-teman gitu. Kita jual dalam artinya gitu ya. Kita juga sediakan polanya. Kemudian untuk tahap desain. Tahap desainnya itu teman-teman bukan gambar di internet kita deplak pasang. Enggak gitu. Tapi kita ulang desainnya menggunakan program, ada namanya CorelDRAW, ada namanya Photoshop, ada namanya Illustrator. Teman-teman bisa pilih aplikasi apa aja untuk desainnya. Karena jika desainnya teman-teman ambil dari internet, maka hasil yang dicetak itu pecah teman-teman. Jadi nggak akan pernah maksimal, dan maka hasil juga yang akan dicetak itu buram dan nggak bagus sama sekali. Kalaupun teman-teman tetap memaksakan itu bisa, tapi harus cari kualitas yang HD atau gambar yang benar-benar besar gitu. Baru bisa dicetak menggunakan digital printing. Karena pencetakan itu detail-detailnya ada teman-teman ya. Makanya kami di sini menggunakan program-program untuk desain itu hanya untuk membuat pola. Jadi kalau teman-teman pesan pola ke kita, ngantar desain ke kita harus ulang lagi semua desainnya. Dan tidak semua desain itu ada yang bisa diulang teman-teman. Karena ya
balik lagi ke cost-nya gitu ya. Karena kalau memang bisa dibuat tapi biayanya agak mahal, nanti habis di biaya desain aja teman-teman. Lebih baik cari aja template atau mungkin file-file desain-desain yang sudah pernah dicetak dan kita revisi aja sedikit gitu ya. Kemudian sudah proses desain itu untuk kami yang bergerak di bidang percetakan itu ada namanya ripping teman-teman. Ripping itu menyusun nanti pola-pola. Pola itu kan nggak kotak ya teman-teman ya. Ada yang bentuknya kayak huruf L, ada yang bentuknya kotak-kotak, nanti ada bentuknya gerigil-gerigil. Nah itu nanti kami yang nyusunnya seperti ini misalkan. Nah nanti ininya bisa masuk ke sini, kemudian ininya bisa masuk ke sini. Jadi itu bertujuan untuk menghemat bahan agar meminimalisir biaya pengeluaran. Biasalah yang namanya usaha juga nggak mungkin mau rugi gitu ya. Tapi kami maksimalkan agar kebutuhan teman-teman itu bisa tetap terrealisasikan. Gitu. Dan kami juga bisa mendapatkan untung yang lumayan gitu ya. Kemudian ada namanya setelah di desain teman-teman, kemudian di ripping. Setelah di ripping itu ada namanya cetak. Setelah oke, deal, dan untuk susunannya baru kita cetak. Setelah proses pencetakan itu ada namanya laminating. Itu laminating nanti kebalik ke teman-teman. Maunya laminating apa nih? Laminating glossy atau laminating doff. Kalau glossy itu teman-teman yang mengkilat itu. Jadi kalau yang doff itu yang greget-greget gitu loh. Kalau kita garuk pakai kuku ada suara zrut itulah. Nah, jadi itu teman-teman yang menentukan. Kalau saya saranin, kalau misalkan teman-teman warnanya warna-warna dark, warna gelap gitu ya, ada baiknya kita gunakan laminating doff aja. Jadi biar lebih cowok, lebih maco untuk warnanya gitu. Kalau misalkan kita gunakan yang yang mengkilat itu bisa juga, nggak salah juga sih. Itu hanya saran dari saya aja. Kalau bisa udah gunakan warna untuk warna-warna yang keras itu seperti warna merah, kuning, hijau, itu gunakan warna doff karena akan lebih indah, akan lebih menawan, dan akan lebih maco. Itu. Kemudian untuk pemasangan. Itu tadi proses laminating ya. Sekarang kita masuk proses pemasangan. Untuk pemasangan stiker itu teman-teman susah-susah gampang. Karena kalau teman-teman sederhananya sih bisa sih. Akan tinggal tempel. Kemudian pakai tangan. Enggak kayak gitu teman-teman. Ada nanti alat namanya skrup, kemudian apa lagi ya untuk pengering rambut itu apa sih? Apa namanya itu ya? Hair dryer. Hair dryer. Tapi hair dryernya nggak untuk pengering rambut teman-teman. Ada hair dryer khusus nanti yang buat stiker. Jadi kalau misalkan hair dryer yang untuk ngeringin rambut kita pasang ke stiker itu hasilnya nggak maksimal. Dan hair dryer untuk stiker kita pasang ke rambut juga takutnya terbakar. Dia itu yang keluar itu api teman-teman. Jadi kita yang ngatur jaraknya. Nah setelah itu nanti baru ditempel. Dan kemudian biasanya kalau untuk dekal ada namanya wrapping atau apa gitu ya, full body. Jadi body motor teman-teman itu ditutup oleh stiker itu. Dan kemudian untuk untuk ada stripping lagi namanya teman-teman. Stripping itu nanti bodinya bakal kelihatan sedikit. Dia yang diambil cuma lesnya doang. Itu biasanya di kami menggunakan teknik di print and cut. Keren ya. Printing dan cutting. Itu nanti setelah kita printing kemudian kita cutting lagi menggunakan mesin. Kita punya mesin teman-teman yang ya mungkin ini terbaik di kelasnya karena dia mampu meng-cutting huruf-huruf yang sangat kecil sekali teman-teman. Nah, itu proses pembuatan stiker tadi teman-teman. Dan setelah melakukan pemasangan itu ada namanya di pinggir-pinggirnya itu teman-teman nanti kita lipat ke dalam dan akan kita tusir menggunakan pisau. Jadi pisaunya itu nggak ngasal-ngasal pisau juga, bukannya pisau untuk ngiris bawang, nggak bisa teman-teman. Itu pisaunya pisau Carter. Jadi pisau Carter itu gimana contohnya? Ya mungkin teman-teman tahu lah, nanti saya kasih gambarnya pisau Carter itu seperti apa. Nah, jadi itu mungkin tahap-tahap untuk membuat stiker teman-teman ya, agar teman-teman tahu dan cara mesannya biar nggak kewalahan atau nggak kelabakan saat mesannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, cara membuat stiker itu seperti yang saya jelaskan di awal. Dan kalau misalkan teman-teman nggak bisa desain, nggak bisa melakukan pengukuran, atau nggak bisa laminating, atau nggak bisa pemasangan, teman-teman bisa antar ke tempat kami, nanti kami akan ngerjain. Khususnya teman-teman yang dari Jambi, itu bisa datang langsung ke toko kami, Pirgu Creation. Itu yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, depan PDAM Broni Jambi. Itu salah satu percetakan terbesar teman-teman, jadi nyarinya gampang banget, khususnya di Jambi. Di kota Jambi itu sangat gampang nyarinya.
apalagi tempatnya juga strategis. Kemudian kalau misalkan teman-teman bukan orang Jambi ya, tapi pengen pesan stikernya, bisa melalui nomor telepon, dicatat ya, nomor WA 0823 74608002. Nah, teman-teman bisa WA ke situ, atau mungkin saya ulangin ya, 0823 74608002. Dicatat, itu saya yang khusus untuk menghadapi perkara-perkara melalui online ini teman-teman. Nah, jadi nanti setelah barang selesai kita bisa kirim ke alamat teman-teman. Untuk harga nanti kita negosiasi di kolom komentar. Nanti kita lanjut di WA aja untuk harganya. Santai aja teman-teman. Terus apa lagi ya? Mungkin cuma itu yang bisa saya share ke teman-teman hari ini, cara pemesan dekal atau bagaimana. Tadi yang sudah kita bahas di awal, teman-teman bisa berdiskusi ya, kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau diobrolin gitu ya. Atau mungkin teman-teman sebelum melakukan pemesanan meyakinkan dulu nih, apakah kita mau cetak sendiri atau kita ngopor lagi. Nah, teman-teman bisa nanti setiap pesanan teman-teman itu saya akan share videonya, saya akan buatkan kontennya dari siapa, dan kalau bisa sertakan channel YouTube-nya juga, atau mungkin Instagram-nya nanti kita collab lah. Oke teman-teman, mungkin cuma itu informasi yang bisa saya share hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya Rianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.